Pegangan. Pegangan. 1, 2, 3. Selamat pagi Bro Fugado. Pagi hari ini kita ada rencana untuk mengaplikasikan pupuk POC yang pernah kita buat ya. Ini dia pupuknya. POC telur, kulit pisang, POC air kelapa. Kita campurkan jadi satu. Ini dosisnya 1 liter botol ini kita campurkan dengan 20 atau 30 liter air ya. Ini sudah saya pindah ke sini. 1 botol POC ini bisa kita gunakan untuk menyirami paling tidak 10-20 tanaman tergantung dari besarnya pohon. Kita akan menyiram POC ini di dekat perakaran. Ini walaupun sudah lama tapi masih ada sedikit gasnya ya. Kita buka nih. Tuh ada suaranya, masih ada seperti itu. Kalau ini karena memang penuh dia ada, nggak ada. Tapi pupuk ini sudah jadi ya. Ini sudah sebulanan tadi sudah saya tambah berikan POC. Ini air, alhamdulillah di kebun kita ini untuk persediaan air itu sangat melimpah ya teman-teman. Apalagi sekarang masih musim penghujan. Sebenarnya tanah di kebun di sini masih basah, tapi karena memang saya sudah menjadwalkan pemupukan ini setiap paling lama 4 bulan sekali. Pohon alpukat kita itu kita berikan pupuk. Dan di kebun kita ini cara saya merawat pohon alpukat itu dengan hanya memberikan POC atau pupuk organik cair yang kemarin kita buat. Videonya ada di channel kita ya, teman-teman bisa mencarinya dengan judul cara membuat POC. Kita campurkan dosisnya ini seperti ini. Itu bekas-bekas kulit pisang yang belum terurai ya, karena kemarin pisangnya itu enggak kita cacak, jadi langsung kita campurkan saja. Nah seperti itu ya. Ini air nggak pernah berhenti ya. Untuk persediaan air kita melimpah. Di bawah sana itu ada sungai kecil yang cukup jernih, dan di sebelah sana itu kita sudah buatkan sumur. Di sana ada sumber air. Ini penampakan dari kebun kita ya. Jadi kebun ini luasnya hampir 1 hektar, 60 dikali 130 meter atau hampir 8.000 meter. Di kebun ini kita tanami alpukat duren, tapi karena ini lahan bukan milik saya ya, punya orang tua, punya mertua, jadi ya seperti inilah kondisinya ya teman-teman. Masih ada beberapa tanaman lama seperti kakao, coklat, kemudian ini pisang, petai, kemudian juga ada kopi. Banyak ya. Oke, langsung saja kita pupuk
alpukat kita ya. Oke teman-teman, ini di sini kita sudah di depan pohon alpukat. Ini dulu kita tanam tahun 2020 ya. Jadi kurang lebih usianya hampir 2 tahun, nanti masuk bulan Maret genap 2 tahun. Dulu pohon ini nyaris nggak selamat ya, dulu ketimpa pohon karet. Ini waktu masih kecil seperti ini ya. Tuh. Ya. Di sini agak rapet ya tanamannya teman-teman. Jadi ada pohon alpukat seperti ini, kemudian ada pohon kopi, ada pohon coklat, dan ada pohon karet. Jadi sebenarnya untuk tanaman alpukat sendiri ini kurang maksimal secara pertumbuhan ya, tapi ya lumayan lah dengan pertumbuhan seperti ini 2 tahun. Karena memang pohon karet ini masih kita perlukan ya untuk keperluan sehari-hari, karena kita masih bisa mengambil karetnya ya. Oke teman-teman, ini dia pupuk organik cair atau POC-nya. Nah, untuk pohon ini kita bisa menggunakan POC ini sebanyak 1 kayung ini ya, kita penuhkan. Ya, seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi 1 pohon ini takarannya 1 kayung. Oke, kita lanjut ke pohon yang lain. Alpukat Niki. Ini juga kita kasih dosis 1 kayung. Ini alpukat Niki usia nanti bulan Maret 2 tahun. Jadi untuk pemupukan saya hanya menggunakan 2 ya, POC dan juga dolomit. Sementara hanya itu yang saya gunakan di kebun ini ya teman-teman ya. Ya karena memang dana terbatas ya, kita berusaha untuk tetap merawat sesuai dengan kemampuan kita, tapi saya tetap semangat untuk berkebun, karena mungkin bagi teman-teman yang belum langsung merasakan bagaimana bercocok tanam, berkebun, akan menganggapnya biasa ya. Tapi buat para pekebun yang sudah terjun langsung, ketika sudah menanam, kita melihat pohon-pohon kita tumbuh dengan subur. Belum kita bicara buahnya ya, baru kita bicara pertumbuhannya, itu luar biasa teman-teman. Ada perasaan kepuasan batin ya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri bagi para pekebun itu saat merawat tanaman itu bisa tumbuh dengan subur teman-teman. Alligator ya, sama ini juga dosisnya kita berikan 1 kayung. Alligator. Nah, pohonnya udah sebesar ini ya. Tuh, usia 2 tahun. Nah, ini ada pohon durian juga kita tanam. Ini termasuk sehat ya pohonnya. Sebisa mungkin saya merawat dengan pola organik. Ini ada bekas-bekas arang,
dulu pernah saya aplikasikan menggunakan arang. Saya hancurkan arang itu ya, pohonnya seperti ini ya. Ini kita kasih POC juga ya teman-teman, cukup satu gayung POC kulit pisang. Sehat ya, lumayan sehat ya teman-teman. Ini baru kita tanam ya, bibitnya masih baru. Sama ini juga kita pupuk. Ini juga sama ya, belum lama kita tanam bibitnya. Kita siram. Ini dulu bekas dolomitnya masih ada ya teman-teman ya. Ini kita kasih POC. Sisi durian. Subur ya teman-teman ya, lumayan ya. Beginilah teman-teman ya, kalau kita nekat berkebun tapi budgetnya cekak, tapi itu tidak mengendurkan semangat saya untuk merawat pohon, berkebun. Karena ya, selain buah alpukat itu enak, durian juga luar biasa. Saat ini saya sudah mulai terbiasa dengan aktivitas di berkebun seperti ini, dan menurut saya sangat menyenangkan ya merawat pohon-pohon yang kita tanam, apalagi kalau kita ikhlas. Sama dengan ketika kita merawat anak ya, ketika tumbuh subur seperti ini, itu ada kepuasan batin yang kita jumpai kalau kita bekerja di kantor atau di tempat-tempat lain. Oke teman-teman, begitulah kurang lebih cara saya merawat pohon-pohon tanaman kita di kebun ini dengan kemampuan yang kita punyai saat ini. Untuk teman-teman yang sudah nanam, jangan lupa pohon yang kita tanam atau bibit yang kita tanam itu perlu kita rawat. Paling tidak ya, kita tengok, kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau ada dana, baiknya pohon kita itu kita beri pupuk. Oke, begitu saja teman-teman yang bisa kita bagi. Semoga videonya menginspirasi teman-teman, terutama untuk para pekebun. Semangat hijaukan bumi Nusantara kita ini dengan tanaman-tanaman yang baik, tanaman-tanaman yang berkualitas. Salam dari Lampung, salam Bravokado.